Dari Manado, kita menuju Kabupaten Minahasa, Danau Tondano, Lemboken, Kakas, Lagowan Barat, memasuki Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Ratahan, Belang, Ratatoto, Kota Bunan, Tutuyan, Nuangan, memasuki Bolaang Mongondo Selatan, Pinolosian Timur, Pinolosian Tengah, Pinolosian, Kebolang Uki, Posigadan, memasuki Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan akan beristirahat di kota Gorontalo. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Kali ini saya akan membawakan narasi tentang Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, kabupaten yang paling jauh dari ibu kotanya Sulawesi Utara, dan kabupaten yang saya lewati sebelum masuk di Provinsi Gorontalo. Oke, gas. Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Bolaang Uki. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto di Kota Manado pada hari Selasa 30 September 2008. Batas wilayah sebelah utara. Di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Dumoga Barat dan Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo. Sebelah timur. Di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, dan Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Sebelah barat. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dan Provinsi Gorontalo. Sebelah selatan, di bagian selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Nilai budaya Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan atau Bolsel terdiri dari 4 suku bangsa, yaitu suku Bolango, Gorontalo, Bolaang Mongondo, dan Sangihe. Masyarakatnya terkenal ramah, religius, dan berbudaya. Mayoritas penduduk beragama Islam. Kabupaten Bolsel terbagi dalam 5 kecamatan. 1. Bolaang Uki dengan ibu kota Molibagu. Luas daerah 393,43 km atau 20,36%. Posigadan dengan ibu kota Momalia. Luas daerah 729,000 atau 37,73%. Pinolosian dengan ibu kota Pinolosian, luas daerah 285,93 km atau 14,80%. Pinolosian Timur dengan ibu kota Dumagin, luas wilayah 221,87 km persegi atau 11,48%. Pinolosian Tengah dengan ibu kota Adau, luas 302,07 km persegi atau 15,63%. Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan 1932,30 km persegi dengan total populasi yang ada 57.001 jiwa per kilometer persegi. Bolaang Mongondo Selatan terdiri dari kecamatan 5 kecamatan dan kelurahan ada 65. Penduduk merupakan aset daerah karena merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan.
yang mempunyai luas daratan 1932,30 km persegi, di mana jumlah penduduk tahun 2009 berjumlah 59.053 jiwa dan berkembang menjadi 61.177 jiwa pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduknya mendiami wilayah kecamatan Bolang Uki dan Posigadan, sementara sisanya berada di wilayah kecamatan Pinolosian, Pinolosian Tengah, dan Pinolosian Timur. Keadaan dan kepadatan penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Penduduk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tersebar pada rentang wilayah dengan kepadatan yang cukup rendah dan sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bolang Mongondo Selatan mempunyai potensi sumber daya manusia yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan daerah. Secara umum, persebaran penduduk di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan cenderung tidak merata dengan tingkat kepadatan 31,66 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan di wilayah kecamatan bervariasi antara 17,62 sampai dengan 54,22 jiwa penduduk per kilometer persegi. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Pinolosian Tengah dan tertinggi adalah Kecamatan Bolang Uki. 1. Bolang Uki. Penduduk jiwa 21.332. Luas 393,43 km persegi. Dan kepadatan jiwa 54,22 km persegi. 2. Posigadan. Penduduk jiwa 18.401. Luas daerah 729 km persegi dan kepadatan jiwa 25,24 per kilometer persegi. 3. Pinolosian. Penduduk jiwa 9.264, luas daerah 285,93 km persegi dan kepadatan jiwa 32,40 km persegi. 4. Pinolosian Tengah. Penduduk jiwa 6.858, luas 221,87 km persegi dan kepadatan jiwa 17,62 km persegi. 5. Pinolosian Timur. Penduduk jiwa 5.322, luas daerah 302,07 km persegi dan kepadatan jiwa 30,91 km persegi. Jadi total Bolang Mongondo Selatan penduduk jiwa 61.177 jiwa, luas 1932,30 km persegi dan kepadatan jiwa 31,66 km persegi. Perekonomian. Kabupaten Bolang Mongondo Selatan memiliki struktur ekonomi dengan kontribusi sektor pertanian yang besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Secara umum terdapat 3 sektor penyumbang terbesar di Bolang Mongondo Selatan, yaitu sektor pertanian 43,66%, sektor jasa 19,9%, serta sektor perdagangan hotel dan restoran 10,31%. Sektor pertambangan dan penggalian juga diperhitungkan karena presentasinya menyayat sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 10,07%. Ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2010 seperti yang ditunjukkan oleh kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB atas harga konstan sebesar 6,04%. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 5,80%. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2009 terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada sektor pertanian. Potensi perekonomian menggambarkan sumber-sumber penghasilan utama penduduk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Usaha ekonomi andalan di sektor primer seperti kelautan dan perikanan
pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Selain itu, sektor sekunder seperti pertambangan dan industri pengolahan juga masih mendominasi sumber perekonomian masyarakat. Satu, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bola Mongondo Selatan memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai kurang lebih 294 km. Selain berpotensi besar untuk budidaya perikanan laut, perikanan pesisir tersebut juga memiliki panorama yang indah, sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi tempat rekreasi dan wisata. Selain itu, wilayah ini memiliki lahan mangrove yang tersebar di setiap kecamatan dan sebagian besar belum dimanfaatkan untuk menjadi potensi daerah. Wilayah pesisir yang menghadap ke Laut Maluku dan Teluk Tomini mempunyai daya tarik tersendiri pada saat matahari terbenam. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan untuk dikembangkan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Seluruh kecamatan di Kabupaten Bola Mongondo Selatan memiliki pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut dan penangkapan ikan. Sedangkan untuk budidaya perikanan darat, yaitu dengan tersedianya lahan atau areal tambak, kolam, dan karamba yang umumnya dijumpai pada wilayah-wilayah yang memiliki areal sawah di samping sungai dan danau. Namun demikian, potensi sumber daya perikanan dan kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal oleh karena berbagai permasalahan diantaranya. 1. Kondisi nelayan yang pada umumnya miskin dan masih merupakan nelayan tradisional. 2. Masih tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap antar kawasan atau wilayah dan antar spesies. 3. Banyaknya praktek ilegal, unreported dan unregulated fishing yang menyebabkan kerugian negara. 4. Pengusahaan perikanan budidaya yang masih belum efisien. Proses pengembangan usaha budidaya laut di Kabupaten Bola Mongondo Selatan sangat menjanjikan, baik untuk usaha budidaya rumput laut, kerang mutiara, teripang laut, lobster, ikan kue, dan ikan kerapu. Sedangkan untuk usaha budidaya perikanan darat sedang dikembangkan jenis ikan mas dan nila melalui minapadi, kolam, UPR, dan jaring apung. Untuk luas area budidaya dan produksinya, baik budidaya perikanan laut maupun budidaya perikanan darat, serta produksi pengolahan hasil perikanan tidak kalah penting berupa mangrove, terumbu karang, serta padang lamun. Dua, sektor pertanian tanaman pangan. Dititikberatkan pada komoditas padi, jagung, kedelai, kacang, singkong, dan buah-buahan. Pemerintahan Kabupaten Bola Mongondo Selatan bertekad menjadikan pertanian salah satu andalan mendapatkan perekonomian masyarakat. Padi memiliki produksi terbesar dibandingkan dengan komoditi lainnya. Hal ini disebabkan karena pola budidaya masyarakat yang sudah menerapkan teknologi berupa penggunaan pupuk dan pestisida, sedangkan pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor, tenaga sapi, dan manusia. Jagung pada saat ini sedang dikembangkan karena memiliki lahan yang cukup besar, sehingga pemerintah merencanakan lahan ini menjadi salah satu unggulan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kedelai merupakan komoditas bahan baku tahu dan tempe yang sekarang menjadi makanan rakyat yang sangat populer. Kedelai belum pernah dibudidayakan secara komersial, maka komoditas kedelai memiliki prospek yang cukup cerah. Kacang tanah dibudidayakan secara komersial masih dalam jumlah yang sangat terbatas, khususnya hanya dijadikan kacang rebus dan kacang goreng. Singkong merupakan bahan pangan rakyat yang bisa tumbuh di berbagai media tanah kering. Tanaman ini mudah dibudidayakan tanpa perawatan khusus. Produksi singkong penduduk saat ini sangat melimpah ruah. Hasil potensi singkong belum diolah menjadi bahan industri, sehingga peluang investasi pada komoditas singkong sangat cerah. Selain tanaman pangan, buah-buahan merupakan komoditas yang cukup penting. Beberapa jenis buah-buahan yang belum dibudidayakan oleh penduduk, misalnya durian.
Produktivitas dari buah-buahan lokal ini belum bisa mencukupi permintaan pasar, terutama dari wilayah kota-kota Mobagu. Maka penanaman investasi pada budidaya buah-buahan memiliki prospek yang cukup cerah. Untuk tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai rawit, ditetapkan sebagai daerah proyek pengembangan agropolitan. Hasilnya telah mampu dipasarkan di tingkat regional, sehingga kontribusinya sangat besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sektor perkebunan potensial dan peluang investasi perkebunan diarahkan pada beberapa komoditas seperti kelapa, cengkeh, pala, kopi, kakao, dan vanili. Kelapa selain dijadikan bahan baku minyak goreng yang bisa dikelola masyarakat secara tradisional, juga memiliki harga jual yang cukup baik. Komoditas kelapa akan menjadi salah satu barang dagangan yang memiliki prospek cerah. Cengkeh juga mempunyai harga jual yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan komoditas ekspor untuk dijadikan bahan baku rokok atau obat-obatan. Kakao merupakan komoditas ekspor yang juga menjadi andalan bagi Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Selain ini, budidaya coklat belum dilakukan optimal. Jika dikelola secara modern, komoditas kakao akan menjadi salah satu barang dagangan yang memiliki prospek cerah. Vanili merupakan komoditas ekspor yang cukup penting karena dengan harga jual yang cukup baik akan dapat menambah pendapatan masyarakat. Sektor kehutanan pada dasarnya penataan ruang suatu wilayah adalah pengaturan penggunaan lahan yang ada di wilayah tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan lahan yang ada existing land use harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang selanjutnya. Kabupaten Bolang Mongondo Selatan memiliki potensi hutan yang sangat besar, tetapi potensi hutan yang sangat besar tersebut belum dikelola secara optimal karena beberapa sebab, yaitu penataan kawasan hutan termasuk tata ruang hutan yang belum teratur, belum terbentuknya unit-unit hutan pada seluruh kawasan hutan, pemanfaatan hutan yang belum berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih bertumbuh pada hasil hutan kayu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pengolahan hutan yang masih lemah. Upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum dapat perhatian yang memadai. Berkurangnya kawasan hutan juga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pasokan kebutuhan bahan baku industri. Sementara itu, potensi hutan kayu belum berkembang secara optimal. Hal ini terkait dengan masih rendahnya pendapatan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan yang umumnya mengusahakan hasil hutan bukan kayu secara tradisional dan terbatas. Potensi hutan di wilayah beberapa Kabupaten Bolang Mongondo Selatan merupakan sumber daya yang sangat besar, baik dalam rangka menjaga stabilitas ekosistem alam maupun untuk dikelola menjadi hutan produksi. Hutan produksi yaitu hutan dapat dimanfaatkan material kayu maupun hasil lainnya dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi juga terdapat di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Berdasarkan data luas hutan, wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan cenderung mengalami pengurangan atau penyempitan dari tahun ke tahun. Hal ini karena antara lain adanya penebangan dan perambat hutan untuk dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat. Untuk menanggulangi fenomena tersebut, telah diupayakan menggalakkan kegiatan penghijauan dan reboisasi. Status dan fungsi kawasan hutan seluas 168,990 hektar sebagian besar merupakan hutan suaka alam atau kawasan alam dan wilayah Taman Nasional Dumago Nani Wartabone. Sektor pertambangan dan energi potensi dan peluang investasi sektor pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan dititik beratkan pada emas, tembaga, pasir besi, toseki, dan andesit. Ini berdasarkan hasil referensi yang ada. 6. Sektor industri potensi dan peluang investasi pada sektor industri diarahkan pada 3 sasaran.
yaitu pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Industri kecil merupakan kegiatan strategi untuk menyerap lapangan kerja di sektor informal, termasuk dalam industri kecil adalah kerajinan kayu, kerajinan rotan, kerajinan bambu. Hingga kini belum banyak investor yang secara komersial bermitra secara saling menguntungkan. Maka program kemitraan dengan industri kecil yang didasarkan atas prinsip-prinsip profit oriented merupakan peluang investasi yang cukup cerah. Industri menengah juga masih belum mendapat perhatian dari para investor. Yang termasuk industri menengah adalah industri rotan sortir, industri kayu gergajian, pengolahan ikan, pakan ikan, dan ternak. Industri besar telah mulai bermunculan di kawasan Bola Mongondo Selatan. Industri yang ada bergerak dalam bidang eksplorasi adalah hutan dan tambang. Maka penanaman investasi yang berbasis proses pengolahan dari bahan dasar menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi sangat memiliki prospek cerah. 7. Sektor wisata. Sektor wisata dan potensi dan peluang investasi di sektor wisata dititik beratkan untuk segera mewujudkan wisata alam dan wisata desa. Dalam kaitan tersebut, pemerintah daerah akan membangun berbagai fasilitas yang bisa mendorong arus investasi dan para wisatawan ke Kebun Bola Mongondo Selatan. Wisata air terjun Desa Botuliodu, Kecamatan Bolang Uki, memiliki keindahan alamnya. Air terjun ada di dua tempat yang berdekatan, memiliki tebing yang sangat sulit dijangkau, memiliki kolam mandi yang alami. Wisata alam bahari Binihat Timur, Desa Binihat Timur, Kecamatan Posigadan, memiliki terumbu karang yang sangat indah, adanya hutan mangrove, dan keindahan pantainya sangat luas. Gua Alam Desa Liong, Kecamatan Posigadan, mempunyai panjang kurang lebih 60 meter, dikelilingi oleh pantai air terjun, dapat digunakan untuk rock climbing, tempat rekreasi. Wisata bahari Pasir Putih, Desa Sakti, Kecamatan Posigadan, keindahan pantainya dengan pasir putih dan kerikil sepanjang pantai. Wisata alam bahari Dami, Desa Lungkap, Kecamatan Pinolosian, keindahan pantainya dengan adanya pasir putih dan kerikil sepanjang pantai. Wisata sejarah Bolang Uki, makam raja, pengenalan tentang sejarah kerajaan Bolang Uki. Wisata seni tari Dangisa, tari Jongke, tari Mopotilo, tari Moyibogana, dan Dana. Kuliner Seanato, Kulra, Mololoangu atau kukis pedis, kue kukus. Kesenian, alat musik. Dari sekian banyak musik tradisional yang pernah dikenal di daerah ini, banyak yang telah punah dan tidak pernah lagi dimainkan. Alat musik tradisional sebagai permainan rakyat antara lain: 1. Kantung. 2. Rababo. 3. Tantabua. 4. Bansi atau tualing. 5. Oli-oli. 6. Dadalo. 7. Boluntung. 8. Timbal. 9. Gandang. 10. Gulintang. 11. Gulintang. Tarian. 1. Tari tayo. 2. Tari joki. 3. Tari mosau. 4. Tari rongko atau tari ragai.